Mentor, di sini siapa namanya? Untuk ibu mentornya Ibu Hanifah. Pak, kula Pak. Bu Wah, Hanifah oke. sampun hadir Pak. Oke, Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Pak Hanifah Khairul. Mandua Sleman. Sih Pak. Oke, oke. Oke, Mbak Fionita, Mbak Ibu Hanifah yang saya hormati dan Ibu Sri Sukarni Katangwatiningsih yang telah hadir di room ini. Mari kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti pelaksanaan seminar rancangan ini eh, eh, lancar dengan menghasilkan suatu rancangan yang baik sekali. Perlu kami sampaikan Ibu Hanifah dan kepada Mbak Pionita bahwa pelaksanaan teknisnya nanti kurang lebih untuk penyaji Mbak Pionita kurang lebih 7 menit, kemudian mentor kurang lebih 5 menit, kemudian dari narasumber atau penguji kurang lebih 10 menit. Mungkin itu yang perlu diwaspadai oleh penyaji. Mungkin itu Kak, singkat saja, langsung saja kami serahkan kepada Mbak Fionita. Kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Sri Sukarni Katanwatinungsih, SPD selaku penguji, Ibu Hanifah Eshum selaku mentor, serta Bapak Khairul yang sudah berkenan hadir pada seminar rancangan aktualisasi di hari ini. Mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Teman-teman mohon izin untuk diminta tolong untuk record. Terima kasih. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat Mbak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Fionita Farah Fitrianti, CPNS dari Mandua Sleman, calon guru ahli pertama guru SKI. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi yang telah saya susun sebagai bagian dari Latsar CPNS 2025. Yang pertama, saya akan memaparkan terkait dengan profil madrasah. Madrasah Aliyah Negeri Mandua Sleman itu merupakan madrasah inklusif yang berlokasi di Jalan Tajem Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mandua Sleman ini merupakan eh, man yang memiliki visi untuk mewujudkan generasi santri menawan, diwujudkan melalui misi penyelenggaraan pendidikan berbasis inklusi, kemudian pembelajaran yang berkualitas, serta pembinaan akademik maupun non-akademik. Untuk visinya yaitu mewujudkan generasi santri menawan, saintis terampil, religius, inklusif, mendunia, aktif, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Kemudian, Diman 2 Sleman sendiri itu berkomitmen melayani peserta didik disabilitas maupun non-disabilitas dengan berbagai kebutuhan belajar, termasuk menyediakan media pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Berdasarkan hasil observasi sendiri, di Mandua Sleman masih terdapat banyak sekali permasalahan berupa terbatasnya media pembelajaran SKI berbasis digital yang inklusif. Untuk proses pembelajaran SKI di Mandua Sleman itu masih didominasi metode konvensional, sehingga keterbatasan peserta didik dalam mengakses materi pembelajaran secara fleksibel itu masih kurang, serta kurangnya variasi media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan perkembangan teknologi masih kurang, Bapak Ibu. Padahal di era digitalisasi, peserta didik ini membutuhkan sarana belajar yang tidak hanya informatif, tetapi juga interaktif, kemudian praktis, dan juga inklusif seperti itu. Sehingga belum optimalnya media pembelajaran digital membuat peserta didik kesulitan ketika mengulang materi secara mandiri di luar kelas. Nah, berdasarkan beberapa permasalahan yang ada di Mandua Sleman, sudah saya tapis menggunakan USG, Urgency, Seriousness, dan Growth, menjadi 3 isu. Yang pertama adalah kurang optimalnya pelaksanaan asesmen dalam mata pelajaran SKI. Kemudian yang kedua adalah terbatasnya media pembelajaran SKI dengan teknologi digital yang inklusif di Mandua Sleman. Yang ketiga adalah integrasi nilai terdalam
pembelajaran SKI pada kurikulum Merdeka yang belum optimal. Berdasarkan USG, maka isu yang saya pilih adalah terbatasnya media pembelajaran SKI dengan teknologi digital inklusif. Sleman mendapatkan peringkat 1 dengan jumlah skor total 15. Selanjutnya adalah gagasan dan juga matriksnya. Yang pertama, untuk kegiatannya adalah mengidentifikasi kebutuhan media pembelajaran SKI digital yang inklusif. Untuk tahapannya adalah berdiskusi bersama rekan sejawat, kemudian berkoordinasi dengan mentor atau atasan. Yang ketiga adalah menyusun rencana kebutuhan media digital yang menghasilkan notula diskusi dengan rekan sejawat, notula diskusi dengan mentor, dan yang terakhir adalah rencana kegiatan aktualisasi. Yang kedua adalah rencana pengembangan media pembelajaran digital berupa podcast SKI. Dengan tahapan kegiatan yang pertama adalah menentukan topik dan membuat rancangan naskah podcast sesuai CP dan ATP dalam mata pelajaran SKI, Bapak Ibu. Yang kedua adalah menguji coba naskah dengan mentor. Yang ketiga adalah melakukan finalisasi rancangan podcast dengan output draft naskah podcast SKI, kemudian terdapat notula uji coba bersama mentor, kemudian yang ketiga adalah naskah podcast panel. Kemudian yang keempat adalah mengimplementasikan pengembangan media podcast SKI dengan cara tahapan kegiatannya merekam audio menggunakan gawai, kemudian mengedit audio menggunakan aplikasi yaitu Audacity. Yang ketiga adalah mengunggah hasil podcast di platform pemutar musik ataupun kelas digital seperti Quizzes, karena Mandua Sleman menggunakan Quizzes juga Bapak Ibu. Kemudian untuk output atau hasilnya, yaitu yang pertama adalah file audio podcast SKI, yang kedua adalah podcast yang sudah diedit menggunakan Audacity, yang ketiga adalah tautan podcast yang dapat diakses peserta didik yang sudah diunggah. Yang keempat adalah kegiatannya mendukung pemanfaatan media podcast oleh peserta didik. Untuk kegiatan tersebut, tahapan kegiatan adalah sosialisasi bagaimana sih cara mengakses podcastnya. Yang kedua adalah dorong peserta didik untuk memberikan umpan balik, dan outputnya adalah materi sosialisasi pemanfaatan podcast, serta daftar umpan balik dari peserta didik. Kemudian, yang kelima, kegiatannya adalah mengevaluasi kelayakan media podcast SKI. Tahapan kegiatannya yang pertama mengedarkan survei kelayakan penggunaan media pada peserta didik. Yang kedua adalah mendiskusikan hasil survei dengan mentor. Yang ketiga adalah menyusun rekomendasi pengembangan lanjutan. Yang keempat adalah menyusun laporan aktualisasi. Untuk outputnya sendiri adalah yang pertama hasil survei kelayakan media podcastnya. Yang kedua catatan diskusi dengan mentor. Yang ketiga adalah dokumen rekomendasi pengembangan selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah dokumen laporan aktualisasi. Untuk gagasan saya adalah pengembangan media pembelajaran podcast sejarah kebudayaan Islam untuk peserta didik kelas 10 di Mandua Sleman. Untuk jadwal kegiatannya, kegiatan yang pertama nanti dilaksanakan pada bulan September, minggu 4 hingga 5. Kemudian kegiatan yang kedua dilaksanakan pada bulan Oktober, minggu 1 dan juga bulan Oktober di minggu 2. Untuk kegiatan yang ketiga mengimplementasikan pengembangan media podcast SKI ada di minggu 2 bulan Oktober di tanggal 10 hingga minggu keempat bulan Oktober pada tanggal 23. Kemudian selanjutnya adalah mendukung pemanfaatan media podcast oleh siswa mulai minggu keempat pada tanggal 24 Oktober hingga minggu kelima tanggal 29 Oktober. Selanjutnya adalah mengevaluasi kelayakan media podcast SKI mulai dari minggu kelima bulan Oktober, mulai tanggal 30 Oktober hingga bulan November di minggu pertama hingga tanggal 5 November. Selanjutnya, untuk potensi kendala dan rencana antisipasi, yang pertama adalah potensi kendalanya kesulitan mengatur waktu bertemu dengan mentor, Kepala Mandua Sleman dan juga pihak terkait yang dapat menghambat pengumpulan informasi sehingga hasil identifikasi kebutuhan menjadi kurang lengkap. Rencana antisipasinya adalah menyusun jadwal pertemuan jauh-jauh hari, kemudian dapat memanfaatkan komunikasi daring seperti Zoom dan juga WA. Yang kedua, potensi kendalanya adalah kurangnya data referensi dan inspirasi terkait format podcast, akan tetapi rencana antisipasinya adalah mengumpulkan contoh media pembelajaran digital, membaca literatur, dan juga mendiskusikan rancangan awal dengan mentor. Oke, Untuk potensi kendala yang cukup, ketiga, Mbak. baik, Bapak. Terima Eh, kasih, Pak Holidul. karena Matur nuwun yang penting sangat. adalah di rancangan dalam tahapan ya. Mungkin itu Baik, terima kasih, Mbak Bapak. Fionita, dan kami lanjutkan kepada Ibu Mentor.
untuk memberikan mungkin ada hal yang perlu disampaikan kepada Mbak Fionita. Kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak Khairul dan juga terima kasih kepada Ibu Katam selaku penguji dari Ibu Fionita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Ibu Hanifah, kebetulan juga sebagai guru SKI di Mandua Sleman. Dari awal ketika Ibu Vio sebagai peserta Diklat sudah menyampaikan ke saya terkait dengan rencana-rencana isu-isu yang akan diangkat untuk laporan di Aksar ini. Memang Bapak, kami di Mandua ini madrasah adalah madrasah inklusi dan riset. Jadi anak-anak kami tidak semuanya awas, ada anak-anak yang tunanetra, juga ada anak ABK yang lainnya, diantaranya anak Grahita dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah juga di madrasah kami untuk penggunaan HP kami cukup support. Salah satunya juga fasilitas untuk WiFi di masing-masing kelas itu kami sediakan. Karena harapannya dengan adanya teknologi sekarang bisa membantu dan mendukung untuk kegiatan-kegiatan khususnya dalam pembelajaran anak-anak. Nah, untuk SKI Bapak dan Ibu penguji, Ibu Katam, memang cukup kompleks ya masalahnya. Tidak hanya karena karena IT, tetapi juga salah satunya untuk di kelas 10 ini ada materi tentang yang diangkat tentang Rasulullah, sosok teladan untuk anak-anak kita. Nah, kebetulan dengan adanya materi di kelas 10 ini, yang menjadi kendala tidak hanya anak-anak mengetahui minimnya mengetahui untuk mengenal para sahabat Rasulullah, tetapi juga bagaimana kecintaan mereka untuk tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Di antaranya karena minimnya literasi, kemudian kurang maksimalnya penggunaan teknologi, sehingga harapannya dengan podcast ini akan membantu anak-anak untuk lebih mau membuka dan membaca terkait dengan tokoh-tokoh yang ada di materi kelas 10, kurang lebih begitu. Dan dengan familiarnya anak-anak dengan teknologi yang ada sekarang seperti ada Quizizz dan sebagainya, itu juga bisa membantu anak-anak dalam mengembangkan pemahaman pembelajaran dan juga dengan kreativitas dalam pembelajaran SKI yang semakin mencintai dan ingin mengetahui bagaimana pelajaran SKI yang sangat menyenangkan. Kurang lebih begitu, mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan untuk penekanannya dari isu yang diangkat oleh Ibu Vio. Terima kasih. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hanifah telah memberikan banyak hal terkait dengan persiapan rancangan aktualisasi dari Mbak Fionita. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Sri Sukarni, Katam Patinengse untuk memberikan ulasan-ulasan terkait dengan rancangan yang telah disusun oleh Mbak Fionita. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hanifah, mungkin selamat berjumpanya di dunia maya ya Bu. Karena sudah beberapa kali ke Mandua Sleman ini sudah lama tidak ke Mandua. Dan insya Allah saya juga sudah tahu situasi yang ada di Mandua Sleman untuk inklusi luar biasa Ibu. Cuma Mbak Fionita, selamat ya sudah menjalani separuh perjalanan untuk Latsar ini Mbak. Sebentar lagi T-nya akan hilang ini kalau sudah lulus. Tapi untuk kelulusan, untuk bisa lulus kan harus melakukan aktualisasi dulu ya Mbak. Boleh judulnya tampilkan lagi? Baik Ibu, boleh. Mohon izin share screen ya Bu. Ya. Berarti besok Bapak ada di kelas saya tapi tidak angkatan.
Oh enggak Ibu, untuk judulnya pengembangan media Iya. pembelajaran podcast sejarah kebudayaan Islam untuk peserta didik Pertanyaan kelas. saya, mengembangkan media pembelajarannya itu untuk apa sih? Untuk pengembangan media pembelajaran itu supaya Tujuannya? peserta didik, nggih, tujuannya agar peserta didik itu dapat mengetahui kira-kira nilai-nilai apa saja sih yang ada dalam tokoh-tokoh dalam mata pembelajaran SKI di kelas 10, Ibu. Oke. Karena nggih, karena Berarti kalau untuk misal meningkatkan apa itu berarti? nggih, untuk meningkatkan hasil belajarnya, Ibu. Oke. Meningkatkan hasil belajar ya. Nggih, Nah, judul panjenengan itu sudah menjawab belum? belum Ibu, Tujuan dari judulnya itu kan hanya baru pengembangan ya. nggih, pengembangannya. Boleh nggak kalau ditambahi? Nggih, bisa Ibu. Ya, Nggih, misalkan judulnya kan tadi untuk meningkatkan hasil belajar ya. nggih, Misalkan begini, peningkatan hasil pembelajaran melalui media podcast pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, ya kan? Kelas nggih, 10 10. Mandiri Sleman. Kalau begitu gimana? Karena judul panjenengan itu belum menjawab dari hasil akhir. Hasilnya Nggih. akhir panjenengan nanti apa? Coba. Kalau berdasarkan judul ini, nanti untuk hasilnya angket kelayakan, Ibu. Jadi Hanya media tersebut kelayakan layak saja. digunakan. Nggih. Terus di kegiatan panjenengan nggak ada itu Mbak prosesnya untuk mengambil, coba kegiatannya coba. Oh, nggih. Sebentar, Ibu. Heeh. Kalau Untuk itu, kalau kegiatannya, pengembangan hanya untuk uji kelayakan ya. nggih, kalau pengembangan hanya untuk uji kelayakan saja, Ya, Ibu. coba mana? Saya ingin lihat di atasnya. Kegiatan Nggih. mana yang untuk Ini, menguji Ibu. kelayakan? Yang kegiatan nomor 5 mengedarkan survei kelayakan penggunaan media pada peserta didik. Kapan itu? Ini dilakukan pada saat proses mengevaluasi kelayakan media podcast SKI Ya, setelah maksudnya begini. Itu untuk siapa? untuk Podcast peserta itu didik. inklusi. Nggih, peserta didik yang Ya. inklusif, Ibu, baik Ya, yang pelajaran disabilitas SKI maupun ya. yang disabilitas. Terus Nggih. proses pembelajarannya di mana itu? Untuk proses pembelajarannya, nanti pada saat pembelajaran saya berikan podcastnya, Enggak, link maksudnya podcastnya, Ibu. kegiatan proses pembelajarannya ada di kegiatan berapa? Kegiatan nomor 4, Ibu. Mana? Mendukung pemanfaatan media podcast oleh peserta didik, sosialisasi cara mengakses podcastnya ini, Ibu. Terus setelah bisa mengakses Nggih. podcast itu ada proses pembelajarannya nggak di situ? Kalau di Ya. kalau di matrik saya masih belum ada nih, Bu, tapi ketika sosialisasi itu ada pembelajarannya, Ibu. Kemudian setelah diakses sama peserta didik, baru mereka mengisi survei kelayakan, begitu, Ibu. Maksudnya begini, Mbak. Nggih. Kan proses pembelajaran itu bukan tidak hanya sekedar sosialisasi ya. Nggih. Panjenengan itu kan nanti akan mengajar SKI Nggih. melalui media podcast itu kan, Mbak. Benar nggak? Nggih, nggih, Ibu. Nggih, Boleh laras. nggak yang justru yang mengimplementasikan yang nomor 3 itu, Mbak? Nggih. Setelah mengunggah, Nggih. itu panjenengan itu sebetulnya tidak hanya kalau yang 4 kan mendukung pemanfaatan, nggih. Tidak hanya Nggih. sekedar sosialisasi, tapi justru langsung implementasi di proses pembelajaran kan? Oh, nggih, Ibu, nggih. Beda kan? Nggih, Ibu. Sosialisasi, cara mengakses itu baru cara mengaksesnya. Nggih. Tapi proses pembelajarannya belum terlihat. Oh, nggih. Tiba-tiba jenengan mengedarkan kelayakan itu. Nggih. Seperti itu. Nggih, Ibu. Oke, terus nanti hasil Oke. akhirnya itu apa, Mbak? Kalau untuk hasil akhirnya Hasil akhir sebenarnya, Bu, nanti yang setelah itu. nggih, untuk hasil akhirnya sebenarnya terkait dengan media pembelajaran ini layak digunakan begitu Ibu dalam pembelajaran SKI. Akan tetapi saya juga mempunyai pandangan nanti ingin mengukur hasil belajarnya sebelum dan juga sesudah penggunaan podcastnya seperti itu, Ibu. Oh, artinya hasil akhirnya nanti yang mau diukur tentang hanya kelayakannya saja ya? Nggih, Tidak Ibu, ada rencananya. pengembangan, tidak ada lah. Tadi katanya tujuannya untuk melihat hasil pembelajaran. Nggih. Nggih, Loh, untuk kedepannya saya sebenarnya ingin melihat hasil hasil kegiatan hasil pembelajaran
hasilnya siswa dari sebelum dan juga sesudah mengakses podcastnya beserta dengan kelayakannya Ibu. Berarti nanti untuk pengedaran surveinya ada 3 begitu nggih Bu? Apa saja? Nggih. Survei pretest hasil pembelajaran, kemudian post-test hasil pembelajaran, dan survei kelayakan. Oke, itu kalau panjenengan hanya ada 3 hasil ya, pretest, kelayakan, post-test, itu harusnya ada di kegiatan Mbak. Contoh, Nggih. panjenengan sebelum implementasikan itu menggunakan pretestnya, tapi di kegiatan belum saya temukan, Mbak. Nggih, nggih Ibu. Tapi itu nanti sebagai bukti dukung juga. Nggih Ibu. Iya, terus nanti kalau bukti dukung mana langkahnya nggak ada kok ada hasilnya gitu gimana Mbak? Nggih Bu. Nggih Bu, nanti saya tambahkan di tahapan kegiatannya nggih Ibu. Oke, gitu nggih. Nggih Ibu. Kalau kalau hanya untuk kelayaan sih nggak masalah Mbak untuk pengembangan ya. Karena Nggih. namanya pengembangan itu kan inovasi baru kalau nggak Nggih, salah ya. Karena nggih. belum ada menjadi ada itu Nggih. inovasi. Tetapi kalau panjenengan juga untuk meningkatkan hasil Hasil belajar, belajar. berarti kan belum sesuai dengan judul Nggih, kita, nggih, nggih Ibu. ya kan? Tapi nggih, Ibu ngapunten nyuwun Halo. pirsa menawi kalau misalkan nanti ternyata hanya sampai survei kelayakan saja begitu apakah diperbolehkan Ibu? Boleh, Oh, ngoten nggih. asalkan menjawab. Cuman Oh, nggih. panjenengan di situ kan tujuan untuk judulnya itu loh. Nggih. Jadi media jenengan judulnya kan pengembangan media pembelajaran Nggih. podcast hanya sebatas tapi belum ada untuk menjawab untuk apa sih media itu Oh, gitu. ngoten nggih. 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 Kira-kira kalau judulnya mau ditambahi dengan itu kan bisa menjadi gini, peningkatan hasil pembelajaran SKI melalui media podcast pada siswa kelas 10 MAN 2 Sleman. Kalau untuk Hasil tadi belajar. hasil belajar, tapi kalau untuk menguji kelayaan itu kan eh, pengembangannya itu belum menjawab core isunya panjenengan. Core isunya Nggih, panjenengan nggih. kalau nggak salah ini sudah saya baca Mas terbatasnya Nggih. media pembelajaran SKI dengan teknologi digital yang inklusif. Kan gitu ya kalau nggak salah. Nggih, nggih. Tapi untuk tujuannya untuk apa sih dikembangkan kelihatannya belum terjawab, Mbak. Nggih, nggih. Gitu Nggih, nggih. Ibu. Nggih. Kalau langkah-langkahnya nggak masalah sih, Mbak. Nggih. Langkah-langkahnya kegiatannya sudah oke. Hanya judul dengan langkah-langkahnya panjenengan itu kurang-kurang sinkron. Oh, nggih. Nggih, Ibu. Ya. Nggih. Matur nuwun sanget, Ibu. Nggih. Nanti Mohon saya maaf Bu revisi Anita, nggih, Ibu. karena ini harus ada luar biasa ini pengembangannya sebetulnya. Cuman harus ada benang merah. Gitu nggih. Sudah bagus sekali nih. Selamat sukses Mbak Fionita. Gitu aja Pak Khairul. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Pak Khairul. Terima kasih Bu Katam. Sampai jumpa Bu Oke, Hanifah. terima kasih. Lama nggak ke Mandua nggih. Ditunggu Bu di Mandua. Iya. Oke, siap, siap, siap. Oke, makasih Bu Hanifah. Ya, kami persilakan untuk melaksanakan aktivitas yang lainnya. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses selalu. Ngaten nggih. Amin, amin. Oke, Mbak Fionita, Bu Sri Sukarni, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kami silakan untuk rehat. Pak